وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Gak ada hubungannya gitu, gak masuk akal. Terus sampai mana tadi nih? Wa na'a anha, yang demikian Rasulullah itu selalu menjauh. Thumma ayashan nas ala basiratin min amrihi wa amrihim. Akan tetapi bukan berarti Rasulullah tidak bergaul dengan orang-orang. Rasulullah tetap bergaul dengan orang-orang. Fama wajada husnan syaraka fihi. Kalau melihat perkaranya itu hasan, perkara yang baik, Rasulullah ikut di situ. Kita lihat kemarin contohnya apa? Hilful Fudul, perjanjian untuk membela hak orang yang dizolimi kemarin. Ikut kan Rasulullah menghadiri itu. Perjanjian Hilful Fudul kemarin, deklarasi Hilful Fudul. Pembangunan Ka'bah, ini ada kebaikan di situ. Gotong royong bangun Ka'bah, ikut Rasulullah SAW di situ. Tetapi kebiasaan-kebiasaan Arab jahiliyah yang lainnya seperti mengubur bayi hidup-hidup, kemudian di malam hari berpesta pora dengan nyanyian-nyanyian dan mendengar biduan-biduan wanita berjoget-joget, itu tidak mau Rasulullah ikut di situ. Rasulullah nggak mau yang demikian. Wa illa, nah ini kan yang hasan tadi Rasulullah ikut. Wa illa, kalau dia tidak hasan, ada ila uzlatihi al-adidah. Beliau lebih memilih untuk menyendiri. Uzlah al-atidah yang sudah biasa beliau menyendiri untuk memikirkan problem-problem umat yang beliau hadapi ini tadi. Fakana la yashrabul khamra, Rasulullah itu tidak minum minuman keras, wala ya'kul mimma dzubiha 'ala nusub, beliau tidak pernah makan sembelihan yang dipersembahkan kepada berhala, wala yahduru lil authani 'idan, perayaan-perayaan yang dipersembahkan kepada berhala-berhala tertentu beliau tidak ikut. Masing-masing berhala itu kan ada hari-hari perayaannya nanti. Ya, tidak tahu kalau di India sana kan masing-masing patung dewanya nanti ada hari perayaan. Nah ini di mana di masyarakat Mekah ketika itu ada perayaan-perayaan untuk berhala-berhala tertentu, nggak pernah Rasulullah ikut hadir. Walah ihtifalan, ihtifal peringatan dan perayaan-perayaan nggak ikut Nabi. Bal kana min awwal nash'atihi nafiran min hadhil ma'budatil batilah. Di awal-awal nasy'ah beliau, awal-awal masa periode hidup beliau, dari sejak mudanya Rasulullah itu selalu nafira. Nafara yanfiru itu lari, menjauh, kabur sejauh-jauhnya dari apa? Dari ma'budat, sesuatu yang disembah ini, ma'budat batilah, persembahan batil yang seperti ini Rasulullah nggak mau ikut. Hatta lam yakun syai'un abghadu ilaihi minha, sampai-sampai tidak ada sesuatu yang lebih dibenci oleh Nabi SAW melebihi kebencian beliau terhadap persembahan terhadap berhala itu. Peribadatan yang batil terhadap berhala-berhala itu yang paling dibenci oleh Nabi SAW. Wa hatta kana la yasbir ala sama'il halafi billati wal uzza. Bahkan beliau ini enggak sabar mendengar ada orang bersumpah atas nama Lata dan Uzza, nama berhalanya. Orang bersumpah aja telinga ini enggak enak dengarnya gitu kan. Ini yang diceritakan, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hisham itu di dalam sirahnya. Rasulullah SAW mendengar sumpahnya masyarakat Mekah itu menggunakan nama berhalanya itu udah nggak senang gitu. Wala syakka annal qadara hatahu bil hifdzi, dan tidak bisa dipungkiri, bukan sesuatu yang meragukan lagi bahwasanya takdir Allah itu memang telah melindungi Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan penjagaan terhadap Nabi itu sebelum diangkat menjadi rasul. Fa indama tataharraku nawazi'un nafsi listitla'i ba'di muta'id dunya, ketika tergerak keinginan hati itu ingin menikmati perhiasan-perhiasan dunia gitu kan. Itu selalu Allah Subhanahu wa taala lindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wa indama yarda bittiba'i ba'd at-taqalidi ghairal mahmudah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu cenderung meridhoi, menyukai untuk mengikuti beberapa tradisi-tradisi yang tidak baik gitu kan. Tatadakhalul inayatur rabbaniyatu lil haylulati bainahu wa bainaha. Maka pertolongan Allah itu datang untuk menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari keinginan beliau, kecenderungan beliau terhadap tradisi-tradisi yang tidak baik ini. Ada satu hadis yang dibawakan oleh Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri, tapi hadis ini dhaif gitu. Hadis ini dhaif. Sebagian ulama mendhaifkan, di antara yang mendhaifkannya adalah Al-Imam Ibnu Katsir di dalam Bidayah wan Nihayah. Kemudian yang mensahihkan ada juga Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi mensahihkan hadis ini gitu. Nah, riwayat ini menceritakan Rasulullah dahulu di masa mudanya itu sempat ingin hadir di satu pesta pernikahan yang di dalamnya itu ada kemaksiatan-kemaksiatan, sempat ingin hadir. Tetapi Allah berikan perlindungan. Ceritanya sebagaimana berikut ini. Rawa Ibnul Athir, Al-Imam Ibnul Athir itu meriwayatkan meriwayatkan kisah ini, bahwasanya Rasulullah menceritakan, ma hamamtu bi syai'in mimma kana ahlul jahiliyati ya'maluna ghaira marrataini. Aku enggak pernah berkeinginan untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan Arab jahiliyah sebelum beliau itu diangkat menjadi rasul, kecuali 2 kali saja dalam masanya itu. Kullu dzalika yahulullahu baini wa bainahu. Tiap-tiap keinginanku itu Allah selalu menghalangiku untuk mengikuti taqalid, tradisi-tradisi jahiliyah yang ada. Thumma ma hamamtu bihi hatta akramani birisalati. Kemudian tidaklah aku menginginkan, aku cenderung untuk mengikuti tradisi itu kecuali Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan diriku dengan risalah kenabian ini. Qultu lailatan lil ghulamil ladzi yar'a ma'i al-ghanam bi a'la Makkah. Suatu ketika dahulu aku pernah meminta temanku yang kami ini sama-sama menggembala kambing di bukit yang tinggi di Mekah. Lau absarta li ghanami, tolong jagakan kambing-kambingku ini gitu kan. Kenapa? Hatta adkhula Makkah. Saya ingin masuk ke kota Mekah. Wa asmura biha kama yasmurus syabab. Saya ingin hadir. Samura itu perayaan malam. Saya ingin menghadiri satu perayaan yang dilakukan di malam hari, sebagaimana pemuda-pemuda Mekah pada saat itu yang melakukan itu. Ini menghadiri perayaan-perayaan malam, party itu kalau orang sana bilang. Lagi party nih. Ingin seperti itu gitu kan, tolong jagain kambing saya. Faqala af'al. Nah, temannya Rasulullah ini, ya oke, saya jagakan gitu. Fakharajtu, maka aku keluarlah, hatta idza kuntu 'inda awwali darin bi Makkah sami'tu 'azafan. Ketika aku sudah masuk Mekah, di perkampungan yang paling pertama yang aku tiba di Mekah itu, aku mendengar azaf, suara alunan-alunan musik. Faqultu ma hadza? Apa ini kok banyak alunan musik ini, lagi ngapain orang-orang? Faqalu ursu fulanin bi fulanah. Ini resepsi pernikahan, pesta pernikahan fulan dengan fulanah. Fajalastu asma', aku duduk dengerin. Fadaraballahu ala udhuni fanimtu. Allah Subhanahu wa taala seketika itu menutup telingaku, enggak bisa dengar apa-apa, langsung aku tidur. Langsung tidur pada saat itu juga. Fama aiqadhani illa harrus syamsi. Tidak ada yang membangunkanku kecuali panas teriknya matahari di keesokan harinya. Loh, Ustaz enggak sholat subuh kan belum jadi nabi ya? Gitu loh. Kan belum diangkat jadi syariat sholat subuh, belum ada gitu. Ini bentuk perlindungan Allah Subhanahu wa taala di saat apa? Usia Nabi itu masih muda dahulu, masih remaja, beliau belum nikah dan belum diangkat menjadi rasul. Fa'udtu ila sahibi fasa'alani, maka aku kembali menemui temanku tadi yang aku titipin kambing tadi, kata Nabi. Fasa'alani, dia tanya kepadaku, gimana pestanya gitu kan.
Fa akhbartuhu, aku kabarkan, aku ndak tahu apa-apa, pestanya itu baru datang, telinga ketutup langsung tidur gitu kan. Summa qultu, maka aku katakan, lailatan ukhra misla dzalik, ada malam yang lain aku juga ingin seperti itu. Coba sekali lagi, yang kedua kalinya Rasulullah melakukan demikian. Wa dakhaltu bi Makkah, aku masuk ke Mekah lagi, fa asabani mithla awwali lailatin, maka aku mendapati sebagaimana yang aku dapati di malam pertama kemarin. Begitu juga, langsung ketutup telinga, langsung tidur. Summa ma hamamtu bisu, setelah itu aku tidak pernah lagi cenderung ingin melakukan yang buruk-buruk itu, setelah itu nggak pernah lagi. Ini yang disampaikan oleh Nabi SAW. Namun para ulama masih berbeda pendapat terhadap kesahihan kisah ini. Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam footnote-nya menyampaikan ikhtalafu fi sihhati hadzal hadis. Kesahihan hadis ini masih diperdebatkan para ulama hadis. Fasahhahahu Al-Hakim Wadz-Dzahabi. Al-Imam Al-Hakim Abu Abdullah An-Naisaburi mensahihkan hadis ini. Kemudian Al-Imam Syamsuddin Adz-Dzahabi mensahihkan juga hadis ini di dalam tarikh beliau. Wa dha'afahu Ibnu Katsir fil Bidayah wan Nihayah. Namun Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mendhaifkan hadis ini di dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah. Ini Al-Bidayah wan Nihayah ini kitab sejarahnya Imam Ibnu Katsir. Adapun Al-Imam Adz-Dzahabi kitab sejarah beliau ada Tarikhul Islam. Ini kitab sejarahnya Al-Imam Adz-Dzahabi, dan dua-duanya sama-sama murid dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahumullahu jami'an. Semoga Allah merahmati mereka semua. Kemudian Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri melanjutkan riwayat yang lain. Terlepas dari perdebatan riwayat yang tadi ini sahih atau tidak, udah tinggalin aja. Saya lebih cenderung ini riwayat ini dhaif, karena tadi ketika disebutkan itu ada semacam redaksi yang kesannya itu merendahkan Nabi SAW. Kok kepengen dengerin musik gitu kan? Ini kesannya itu merendahkan Nabi SAW. Redaksi itu gitu kan. Jadi memang saya lebih cenderung kepada pendapatnya Al-Imam Ibnu Katsir. Namun karena ini masih perbedaan pendapat, kalau nanti antum mendapati asatidzah yang lainnya menyampaikan risalah ini, ya mudah-mudahan masih terbuka pintu toleransi lah untuk riwayat ini gitu. Namun sekarang kita akan membaca riwayat di mana Allah menjaga Nabi SAW dari riwayat yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Warawah Al-Bukhari an Jabir ibni Abdullah. Diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Jabir ibn Abdullah. Qala lamma bunyatil Ka'bah. Ketika Ka'bah itu dibangun kemarin, peristiwa Ka'bah yang kita baca kemarin. Dhahaban Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abbas. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan paman beliau yaitu Abbas ibn Abdul Muttalib, karena usia beliau ini sebaya gitu loh dengan paman beliau ini. Keduanya bersegera untuk melakukan apa? Yanqulani al-hijarah, memindahkan batu-batu. Faqala Abbas lin Nabi, maka Nabi mengatakan Abbas paman beliau mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ij'al izaraka ala raqabatika. Sarungmu itu tarik ke atas gini. Nah, Nabi pakai sarung, kalau sarungnya diangkat ke atas kan aurat bawahnya kebuka kan begitu. Nah itu kata Abbas, taruh di pundak kamu itu supaya batu-batunya ihaqika minal hijarah, yang mana sarungmu itu nanti melindungi dirimu dari dari batu. Kalau kamu bawa itu, kamu pakai sarung seperti ini, di atasnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan terbuka bajunya. Kalau ngangkat batu kan lecet nanti di situ kan. Izar kamu naikkan gitu loh, kata Abbas, supaya nanti ketika ngangkat batu nggak melukai kulit gitu loh. Itu nasihatnya siapa? Pamannya pada saat itu. Dan ini belum diangkat jadi Nabi kemarin kan, pada peristiwa pembangunan Ka'bah itu. Fakharra ilal ardi, begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengangkatnya itu langsung pingsan, jatuh. Watamahat ainahu ilas sama, matanya itu langsung terbelalak ke langit. Summa afaqa, kemudian beliau tersadar. Ketika tersadar Rasulullah mengatakan izari, tolong
sarungku. Fashudda alaihi izarahu, maka orang-orang segera menutupkan izarnya itu dan mengencangkan izar atau sarungnya itu di pinggang beliau. Dalam riwayat yang lain disebutkan, wa fi riwayatin fama ru'iyat lahu auratun ba'da dzalik. Auratnya Nabi setelah itu tidak pernah terlihat, Allah jaga. Jadi yang zahir dari riwayat ini, pada saat itu sempat terbuka dalam waktu yang singkat auratnya Nabi, segera Allah Subhanahu wa taala jaga. Jadi ketika beliau mau membuka aurat untuk memindahkan sarungnya itu ke atas, Allah jadikan pingsan langsung Rasulullah, hingga Allah Subhanahu wa taala jaga gitu aurat beliau untuk tidak terbuka. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yamtazu fi qaumihi bi khalali 'adzabatin wa akhlaqin fadilatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamtaz itu punya keistimewaan, mumtaz. Di antara kaumnya itu memiliki keistimewaan berupa apa? Berupa keramahan tutur katanya Rasulullah. Wa akhlaqin fadilah, keluhuran budi pekerti yang dimilikinya. Wa syama'ila karimatin, kemuliaan perangai yang ada pada dirinya. Fakana afdala qaumihi muru'atan. Beliau adalah orang yang paling utama kewibawaannya. Punya muru'ah itu kan harga diri, marwah. Harga dirinya itu yang paling tinggi di tengah-tengah kaumnya itu. Wa ahsanuhum khuluqan, akhlak yang paling hasan. Wa a'azzuhum jiwaran, yang paling mulia dalam hal bertetangga. Jadi orang kalau bertetangga dengan Nabi itu senang. Wa a'zamuhum hilman, orang yang paling bijaksana di antara mereka. Wa asdaquhum haditsan, perkataannya itu paling jujur dan paling bisa dipercaya. Wa alyanuhum arikatan, tabiat dirinya itu paling lin, paling lembut. Nah, tabiat orang kan ada yang keras, kepalanya keras, kemudian susah diajak kompromi. Nabi SAW tabiatnya layyinah. Layyinah itu lemah lembut kepada orang lain. Wa a'affahum nafsan, dan yang paling menjaga harga diri itu. Afif, iffah itu keterjagaan harga diri, kemuliaan. Wa akramuhum khaira, yang paling mulia di antara mereka. Wa abarruhum amalan, untuk melakukan amal perbuatan Rasulullah ini yang paling bajik, yang paling baik di antara kaumnya itu. Wa awfahum ahda, yang paling menepati janji di tengah-tengah kaumnya ya beliau. Wa amanuhum amanatan, yang paling bisa menjaga amanat. Hatta sammahu qaumuhu al-amin, sampai kaumnya itu menjuluki mereka dengan julukan al-amin. Ini sudah kita baca kemarin sebabnya dan momennya ketika orang-orang masyarakat Mekah pada saat itu memberikan gelar al-amin kepada Nabi SAW. Lamma jumi'a fihi minal ahwalis salihah, ketika sudah terkumpul di dalam diri Nabi SAW ahwal, keadaan-keadaan yang salihah ini, wal khisalil mardiyah, dan unsur-unsur yang diridhoi oleh orang banyak pada saat itu. Wa kana kama qalat ummul mu'minin Khadijah radhiyallahu anha, yang demikian ini persis seperti yang pernah disampaikan oleh ummul mu'minin Khadijah radhiyallahu anha, yahmilul kalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa mengangkat beban. Beban siapa? Beban orang yang punya beban. Beliau nggak ada beban hidup, tapi nggak bisa ngelihat orang punya beban hidup. Nggak. Selalu beliau pikul bersama. Wa yaksibul ma'dum, orang yang nggak punya itu selalu beliau yang mencarikan nafkah baginya. Wa yuqrid dhaif, dengan tamu itu selalu memuliakan. Wa yu'inu ala nawaibil haq, untuk perkara-perkara yang hak Rasulullah selalu ikut serta untuk menolong dan membantu di situ. Nah, ini khisal-khisal atau bagian-bagian dalam perangai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah ada semenjak beliau itu
diangkat menjadi rasul. Sebelum beliau diangkat menjadi rasul, itu sudah ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika sudah terkumpul kepribadian yang luhur ini, sosok manusia yang paripurna, hamba Allah yang paripurna seperti ini, maka selanjutnya Allah Subhanahu Wa Taala beri tugas kerasulan itu untuk menyampaikan risalah kenabian itu. Nah, sudah Allah tunjukkan di hadapan masyarakat Mekah, ini loh sosok sosok seorang juru dakwah, dia punya keteladanan yang seperti ini. Nah, inilah ya sosok yang nanti kalian harus percayai, kalian harus imani. Seakan-akan Allah Subhanahu Wa Taala mengisyaratkan demikian kepada masyarakat Mekah. Nah, siapa yang bisa menangkap isyarat itu? Ialah orang-orang yang beriman. Maka ketika pertama kali Rasulullah berdakwah, Ibunda Khadijah yang langsung menerima dakwahnya. Nanti pada pertemuan yang akan datang akan kita baca insya Allah peristiwa di Goa Hira. Di situ nanti kita akan melihat apa sih rahasianya kok Ibunda Khadijah itu yang pertama kali beriman kepada Nabi SAW. Nah, di antara sebabnya ya ini. Di antara faktor yang menjadikan itu, ini yang dikatakan oleh Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah pulang dari Gua Hira dalam keadaan takut, Rasulullah mengatakan, khasyitu ala nafsi, aku khawatir terhadap diriku. Dengan tenangnya Ibunda Khadijah mengatakan, kalla, sekali-kali tidak. Wallahi, demi Allah, ma yukhzikallahu abada. Allah itu tidak akan pernah mencelakakan Anda selama-lamanya. Nggak mungkin orang yang begini ini Allah celakakan, nggak mungkin. Gitu loh. Innaka latasilur rahim. Nomor 1 tuh Ibunda Khadijah mengatakan, engkau ini orang selalu menyambung silaturahim. Gak mungkin orang yang selalu menyambung silaturahim, mempererat persaudaraan dengan yang lainnya itu Allah jadikan dirinya itu mendapatkan keburukan, kecelakaan, tuh gak mungkin. Itu yang disampaikan oleh Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Lengkapnya nanti akan kita baca insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Karena pertemuan yang akan datang ini kita sudah membahas awal masa kerasulan Nabi, yaitu diangkatnya Nabi menjadi Rasul pada umur beliau yang ke-40.